Bagaimana dengan yang mengatakan tadi zikir dengan angka tertentu bisa mendatangkan khadam? Kalau begitu Rasulullah yang pertama kedatangan khadam. Kenapa? Nabi kalau zikir angkanya berapa? 33, 10, 25, 33, 70, 100. Itu angka yang dicontohkan. Nabi nggak nyontohin kepada Sofiyah angka 4000. Lalu kenapa dia berzikir 4000? Apakah Sofiyah lebih pintar dari Rasulullah? Seperti logikanya orang yang anti logika, akal-akalan orang yang anti akal. Inti lebih pintar dari Rasulullah, kan begitu logikanya. Itu logika apaan? Jangan pakai logika nggak jelas dalam belajar, ya. Akal-akalan tapi aklud du'afa, ya. Aklul hamqa, ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Sok berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah, itu mereka pakai akal-akalan loh. Kenapa? Mentok. Imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah itu akal-akalan namanya, Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan, ya. Saya pernah menyebutkan di masjid ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah zikir setiap hari 12.000. Itu angka bukan? Dan itu disebutkan oleh Imam Ibn Sa'ad, Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, dan riwayatnya sahih. Itu Abu Hurairah kedatangan khadam kali ya? Ya. Jadi zikir dengan angka tertentu, yang penting ada guru yang nyuruh. Gurunya ahli zikir punya sanad kepada Rasulullah. Itu jaminannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Nabi, mereka boleh berkreasi. Dapat ayat, wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Surat Al-Ahzab Al-41, ya. Sofiyah menganggap 4.000 itu banyak, maka dia zikir 4.000. Abu Hurairah menganggap 12.000 itu banyak, maka dia menganggap inilah penafsirannya. Jadi sahabat itu mencoba menafsirkan. Tafsiran itu sampai di zaman ini menjadi sebuah thariqah. Jadi thariqah itu jangan dibayangkan orang suluk-suluk doang. Suluk itu salah satu metode dalam thariqah zikir. Ada thariqah ringkas, cuma karena ringkas hasilnya ringkas juga. Kalau yang mau khalwat 40 hari hasilnya juga lebih bagus. Orang kursus 40 hari dengan orang yang kursus cuma lewat YouTube sehari 10 menit, beda nggak hasilnya? Beda lah, ya. Kira-kira begitu Bapak Saudara Allah. Jadi kita hidupkan lagi sunnah ini, sunnah talqin zikir, sunnah zikir berjamaah, sunnah zikir sendiri-sendiri. Nah di sini sudah ada zikir jamaah, ikutin aja, nggak usah malu-malu, ya. Ikutin zikirnya, nanti terasa gemaknya. Nah ini ada adab kalau imam ngajak kita zikir, jangan kita mendahului imam, jangan kita lebih pelan dari imam, standar. Kapan zikir itu suaranya menjadi energi? Apabila suaranya satu frekuensi. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat, sama. Itu sebabnya juga ada majelis ratibul haddad. Itu kalau ratibul haddadnya mereka satu hati dan suaranya satu, semuanya akan majzub, ditarik oleh Allah SWT dan merasakan nikmat zikir. Nah, tapi kalau nggak ada kesetaraan suara di situ, hilang deh, ya. Jadi nanti kalau imamnya zikir, ikutin Pak, ya. Imamnya kencang gitu kencang, imamnya lembut lembut. Jadi imam saya sarankan tidak hanya zikir cepat, la ilaha illallah, pelan-pelan dulu, la ilaha illallah, pelan-pelan aja Pak, la ilaha illallah, pelan-pelan, lama-lama cepat boleh, ya. Tapi jangan teriak-teriak juga pakai mic, ya. Nanti terganggu orang lain. Baik, saya rasa cukup lah, ya. Ya, fadhal, fadhal. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah. pertanyaan pertama,
Setelah kita dengar afdal kulli falam la ilaha illallah. Setelah tadi ya subhanallah walhamdulillah azim. Ada lagi yang lain-lainnya. Banyak zikir yang kita dengar ya. Pertanyaan pertama, bagaimana penempatan kapan waktunya dan bagaimana kita membaca la ilaha illallah Allah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah azim dan lain-lainnya. Pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaan di sini, bulan puasa ini ada Ustaz melakukan surut dan di mana apa? Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Yang kedua, saya jawab aja, ini masih musim corona ya. Kita WFH Pak. Maka kita buat SFH, suluk from. Tapi kalau ada zona yang sudah kuning, hijau, Bapak ke sana aja. Ya, ikut khalwat di mana aja boleh. Zikir itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, menghormati guru, pasang adab, usul ilallah, langsung Allah terima Pak. Nggak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalu dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya nerjemahin nggak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir praconditioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak mau makan, mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia nggak nempel ke dalam. Nah itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya dia sesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah, maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita salawat. Ya boleh juga. Banyak nih sekarang lagi banyak zikir-zikir salawat, tapi digunakan untuk nangkap jin. Salah penggunaan. Benar nggak? Lagi menghadapi tukang sihir pakai salawat ya. Salawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majelis ya, walam yusalli alayya, dan tidak zikir kepadaku, maka baginya kerugian pada hari akhirat. Dalam hadis yang lain, hadisnya hasan ya, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa salawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Khati'a, keliru. Mau Pak nanti keliru. Jadi nih saya kasih ijazahnya Pak ya. Al-wirdul asas dulu pernah kita kasih di sini. Namanya wirid asas. Pertama syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat ya, syahadat dulu. Jadi setiap kalau mau zikir perbaharui syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau perlu dimaknai, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Beristighfar. Astagfirullah. Nah, istighfarnya berapa Pak? 100 kali. Pelan-pelan aja. Bayangkan semua dosa yang kita pernah lakukan, satu-satu sebutin. Dosa mata sekian, ada 7 anggota, ada 10 bagian di badan, masing-masing 10 dosa. Udah Pak, jadi 100 dia.
Ya, inilah hakikat zikir Nabi. Beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Bedanya beliau nggak punya dosa zahir, nggak punya dosa batin. Beliau menganggap kurang syukurnya sebagai dosa. Nabi itu sholat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Beliau mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Udah sholat begitu, beliau masih merasa kurang bersyukur. Keluar dari tempat buang air, beliau mengatakan, ghufranak ya Allah, ampuni aku kurang mensyukuri nikmat bisa buang air. Yang pernah mengalami mampet tuh ya, selangnya, pernah nggak? Sakitnya bukan main, bener. Sakitnya bukan main kalau kita nggak dikasih nikmat buang air kecil. Maka Nabi bersyukur, Nabi menangis, Pak, mengatakan ghufranak, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi minta ampun bukan dari dosa. Nabi minta ampun karena kurang syukur. Ini beda istighfar kita dengan istighfar Nabi. Kalau kita benar-benar berdosa, karena dosa kita banyak. Belum lagi dosa batin. Oh, kalau ditambah begitu bisa 200 istighfarnya. Ya cukup 100 dulu. Nah, Anda mengamalkan sunnah Nabi. Tuh, angka dari Nabi bukan? Dari Nabi, Pak. Setelah itu baca La ilaha illallah. Kalau waktu luang, Bapak misalnya udah pensiun nih. Udah pensiun, Pak? Nah, kalau udah pensiun, saya kasih yang panjang nih, Pak. Kalau yang muda-muda nih, kita kasih yang pendeknya aja. Yang pendek-pendek itu la ilaha illallah cukup, titik. 100 kali. Bagi yang sudah pensiun atau lagi musim libur, la ilaha illallah, Allahnya dipanjangkan. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di makna itu, Pak, lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah semua kekuasaan, semua kerajaan. Miliknya lah semua pujian. Maka kalau kita dipuji, yakinkan, i'tikadkan pujian itu kembali kepada Allah, baru boleh, Pak, menerima pujian. Jadi kapan kita nggak pantas menerima pujian? Kalau kita menganggap pujian buat kita, gitu. Tapi kalau kita dicaci maki orang, jangan yang dikembalikan kepada Allah. Itu emang kita, Pak, yang jelek. Ya. Berapa kali? 100 kali. Beberapa masyayikh kita menambahkan, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya ada di la ilaha illallah. Kalau Bapak nggak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Ya, yang nggak sempat lagi duduk, habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor, di mobil boleh. Ya. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunat, Pak. Yang bilang sunat udah lewat udah, ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat nggak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak naik. Baru dengar antum ya, sholawat lebih wajib dari sholat. Bid'ah kan nih? Yang sering dibaca oleh imam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, ya allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kalau engkau percaya kepada Allah, percaya malaikat Allah, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam rindumu. Allah sholat nggak, Pak? Sholat kayak kita nggak Allah? Saya mau nanya serius, jawab dong. Allah sholat subuh nggak? Allah haji nggak? Allah zakat nggak? Nggak ya? Tapi Allah sholawat. Jika Allah bersolawat, maka sholawat itu apanya sholat? Sholawat itu adalah kendaraan sholat untuk naik ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyebut naik bukan berarti Allah bertempat tinggi ya. Nanti ada pembahasan khusus ya. Pertemuan di mana? Oh bukan di sini ya?
duduri. Ya udah di sini aja kita jelasin. Allah itu maha tinggi mutlak, tapi bukan tinggi arah dan tempat. Kau wajib meyakini Allah maha tinggi, kan namanya Ali. Karena ia bukanlah benda, maka ketinggiannya bukan arah. Jadi kita wajib meyakini Allah maha tinggi. Itu wajib hukumnya, ya. Udah berapa tadi? 3. Yang terakhir, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, 100 kali ditutup adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada kalimah. Tapi kalau bapak pensiun 100 kali baca itu, Pak. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada. Nikmat itu. Itu udah bawa satu kontainer zikir itu di belakang, ya. Seberat aras, sebanyak makhluk Allah. Pernah nimbang aras nggak? Badan aja lupa nimbang, apalagi nimbang aras. Subhanallah bihamdi subhanallah, seberat arasmu ya Allah. Aras itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi tidak terlihat jika dibandingkan aras Allah. Kita bilang, ya Allah, engkau maha hebat, seberat arasmu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Maka zikir ini namanya zikir bukan zikir. Az-zikru ala zikri, az-zikru fawqa zikri. Zikir tapi di atasnya zikir. Kalau belum sampai ke rasa itu, cukup zikir biasa aja dulu. Jadi kalau belum muncul nih rasa, alam semesta berzikir, maka lebih afdal zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim tanpa tambahan. Gitu sebenarnya secara ilmu qalbu, ya. Kalau ahli hadis mah bawa aja semua. Baik. Ahli hadis ini membawakan bahan, ahli zikir meramunya, meraciknya menjadi thariqah zikir. Ahli hadis bawa riwayat, ahli fikih meramunya menjadi hukum. Gitu, Pak, ya. Nah, sekarang muncul pemahaman ahli hadis itu sudah punya metode sendiri. Ini kekeliruan besar. Ahli hadis nggak bisa meramu sendiri kecuali dia ahli fikih, kecuali dia ahli zikir. Nggak ada ilmu yang mandiri di dunia. Semua ilmu saling berkaitan dan beririsan. Gimana? Udah 6:30.